jadi pantas ya aku selama ini kayak gini. Atau misalnya irama sirkadian gitu kan kita juga belajar, oh pantas ya ternyata aku kalau main HP jadi nggak ngantuk karena ini. Jadi kayak memahami kejadian terhadap diri kita secara nyata. Mitos jurusannya, kebanyakan orang kayak anak FKG sama dengan pakai behel. Oh Banyak iya gak sih? kalau anak FKG giginya harus rapi dong, ngapain pakai Iya, behel gitu. nah iya sih, mungkin karena kita udah belajar yang benernya gimana, okulus yang bener gimana, susunan yang bener gimana. Jadi kayak, banyak anak FKG yang aware untuk pakai behel. iya bener. Jadi ini contohnya aku crowded depan bawah, nih juga mau posisi. Jadi harusnya aku pakai behel. Ada rencana tapi ya karena pandemi masih belum lah. Kayak gigi aku itu kan banyak yang bilang nih, orang bilang gigi aku rapi, tapi sebenarnya teman-teman ini belum ideal. Jadi gigi itu juga ada ideal besarnya, itu perbandingannya berapa, rasionya itu berapa. Tapi kalau oklusi atau yang ideal tuh susah nggak sih nyari orang di dunia yang kayak gitu, emang jarang yang bener-bener ideal ya. Susah lah yang ideal nyarinya ya di dunia pun gitu. Mahasiswa kedokteran gigi itu sudah lebih sadar yang mana posisi gigi yang baik. Iya, kita udah belajar kan, jadi lebih aware. Nanti kalau datang pasien, dokter gigi aja giginya nggak rapi atau gimana, dia mau nggak sih pasien bakal ke kita? Iya gitu. benar. Jadi itu tuh juga tuntutan ke kita sih, kita menjaga kesehatan gigi kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi. Nggak hanya untuk estetik, itu untuk kesehatan besar. Karena dari gigi yang nggak rapi, nggak ideal itu bisa menimbulkan penyakit lain ya. Kelainan-kelainan lain. Iya, kelainan. Nah nanti bisa emang berpengaruh ke estetik. Jadi orto, kayak ini kan behel ya kan, orto. Jadi fungsinya emang ada, salah satunya estetik, tapi estetik bukanlah yang utama ya. Jadi dalam kedokteran tujuan utama kita bukan estetik, tapi tujuan utamanya mencapai kesehatan dia. Nanti estetik itu ya bonus setelah kesehatannya udah dapat ya, estetik bakal dapat juga. Selanjutnya tugas jurusan apakah banyak? Jadi kita di FKG itu kan sistemnya sistem blok, bukan SKS. Jadi semuanya udah dipaketin kan, jadwalnya udah dirancang sedemikian rupa, belajarnya apa aja udah tahu kan. Nah jadi tergantung blok sih kayaknya menurut aku. Jadi kayak ada blok yang biasanya ada tugas pribadi, tugas kelompok tuh pasti ada, terus tutor, ya kan? Paling di tutor ya. Iya tutor. Banyak itu kalau misalkan kalian suka numpuk tugas, nah itu pasti banyak. Ya belum lagi kuliah padat, skills lab nanti, terus tutor atau aku pemicu sih namanya kalau di Unan, tutor ya. Iya, aku pemicu. Aku namanya lucu banget pemicu. namanya Pemicu namanya kalau di Aku USU. bisa latar belakangnya apa pemicu? Nggak tahu sih. Jadi kayak Kayak mungkin memicu kali ya, begitu. Jadi kita belajar jadi faktor predisposisi kayak faktor pemicu. Iya. Jadi memicu kita untuk lebih menggali atau tentang kasus ini, mungkin itu kali ya. Kelompok pemicu itu apa? Umumnya sih 20. 20. Kalau Unan? Mana cuma 10. Oh, enak. Jadi lebih intim lagi nih. Iya, itu balik lagi ke tadi kan. Kalau Unan lebih sedikit daripada USU kan. Dan itu harus ngomong nggak semuanya? Harus. Yang ampun, itu dapat nilai. berapa lama pemicunya? Itu 2 jam kami. Kami 2 jam juga sih. 2 jam juga. Tapi kami bakal lebih banyak lebih banyak berarti. ya, karena banyak jadi ngomongnya kayak waktunya juga cuman dikit juga kan, waktunya sama tapi presentasi orangnya lebih banyak USU kan daripada Unan. Jadi ya ingat waktu, harus juga berbagi sama Kasih orang teman-teman. lain. Iya. Jangan Nggak boleh- diborong semua Iya. bahasnya. Kita juga itu juga ya, kita juga harus belajar bahwa kita harus nggak bagi bisa. nih ke teman-teman Iya. kita lain dalam Kita nggak bisa bahasa sendiri. sesuatu. Karena nilai keaktifan itu ada. Iya, Kalau itu kita ada berapa persen? Kalau kita borong semua nggak ada jatah lagi nih buat teman-teman buat bahas yang lain. Kalau di Unan nih sebenarnya tugasnya itu sama sih kurang lebih kayak gitu. Dan kalau bisa disimpulkan bisa dibilang lebih sedikit daripada fakultas MIPA yang lain. benar, Gitu. iya. Soalnya aku dengar cerita di temanku, dia bikin laporan itu hampir setiap Iya. hari sampai malam-malam nggak tidur. Ya ampun, kalau aku sih nggak kuat kayak gitu. Iya, sama sih. Jadi di FKG itu sebenarnya lebih belajarnya itu lebih sendiri ya. Iya. Dan belajarnya itu saat diterangkan dosen dan lebih banyak waktu untuk kita belajar sendiri. Dan kalau tugas itu sangat minim. Tugas paling tugas dari tutorial atau tugas pemicu tadi. Jadi itu kita kayak merangkum apa yang telah kita diskusikan, dan itu ada PJ-nya. PJ-nya sekretaris dan sekretaris itu berubah sih. Jadi sekarang ya aku mikir
di FKG nggak terlalu banyak beban sih kalau dari tugasnya. Iya, kalau dari tugas kayaknya nggak terlalu, tapi emang itu kamu kan ada tugas, kamu tumpuk-tumpuk, nah itu bakal berat. Oke, next. Tantangan terberat jurusan ini. Kalau di kedokteran gigi UNAN yang sering aku dengar dari teman-teman juga, tantangan terberatnya itu di skis lab. Karena di skis lab itu kan nggak semua orang yang mampu di skills, nggak semua di skills tangan gitu ya. Nggak semua orang yang punya seni, nggak semua orang yang bisa mungkin gigi yang ngerjain segala macamnya. Jadi mungkin itu jadi tantangan terberat. Karena kalau kedokteran gigi kan emang berbasis gimana nanti kita pasien bakal sesuai dengan skills Iya, benar. memanfaatkan skills yang kita dapat pas kuliah ya. Jadi pekerjaan dokter gigi itu dinilai dari itu guys, dari hasil tangan dia. Iya. Walaupun sepintar apapun kita, Teori doang. iya teori doang, kalau kita nggak bisa memiliki skill di tangan, ya hasil kita bakal nilai karena hasil kita dinilai dari itu, dari hasil pekerjaan kita, dari hasil tangan kita ke gigi orang. Makanya di skills lab itu kita benar-benar harus fokus karena di sana kita mempraktekkan sebelum mempraktekkan ke manusia asli. Kalau aku pribadi itu skills lab juga kan, karena kita belum pernah sama sekali ngikutin, iya kan? Kita cuma tahu gambaran-gambaran dari senior, oh gini gitu. Terus pas awal blog itu agak lumayan ini sih, jadi sebaiknya kamu belajar terlebih dahulu. Karena kalau aku di awal blog ya karena mungkin belum baca-baca juga sih, jadi pas masuk kuliah itu kan full, jadi kayak belum ngerti, masih ngambang gitu. Jadi kalau masih ngambang, iya belum paham karena emang baru masuk blog kan emang belum belajar kan, jadi emang dari kamunya sendiri harus belajar dan juga supaya kak paham materi itu selalu berkelanjutan. Jadi kalau misalkan kamu belum paham yang awal, otomatis kamu di depan bakal juga agak susah kan. Nah, jadi itu sih agak susahnya di aku, jadi harus belajar, bukan susah gimana ya, Jadi jangan sampai dia ketinggalan di satu Iya, materi karena jadi- materi itu berkaitan. ya kamu harus paham. Jadi sebaiknya kamu belajar lebih dahulu. Balik lagi karena kita tadi sistemnya blok bukan SKS, jadi kita nggak ada mid, nggak ada UAS, jadi kita ujian akhir blok yang berupa yang tadi kan ABC atau MCQ gitu. Terus di situ bloknya berapa bulan? Berapa lama? Jadi kalau di UNAN bloknya itu 6 minggu udah masuk ujian. Dan semua blok ya kayak gitu. Semua periodenya sama. Nah beda nih kalau di USU, itu tergantung bloknya. Jadi ada blok yang satu blok tuh ada yang cuman 4 minggu atau 5 minggu, ada yang panjang sampai 7 sampai 8 minggu. Itu udah sama ujiannya. Udah sama ujiannya. Jadi satu blok itu tergantung, jadi berapa lama satu bloknya tergantung dari bloknya sendiri. Berapa SKS kan kayak ada setara dengan sekian SKS. Pertanyaan selanjutnya, Skill apa yang harus dipunya di kedokteran gigi? Yang pertama kayaknya yang pasti adalah komunikasi, karena kita bakal berhadapan dengan masyarakat, dengan pasien, dengan manusia. Jadi gimana cara kita mengkomunikasikan agar manusia mengerti Ah, yang iya. kita sampaikan dan hubungan kita itu tetap berlanjut. Kita bisa interest dengan orang kalau kita bisa berhubungan baik dengannya kan. Iya. Dengan komunikasi aja itu pasien udah Iya, bisa sehat. sembuh, iya. Ketika kita bisa mendengarkan curhatan pasien Iya. dan bisa memberikan masukan dengan komunikasi yang baik, itu aja kadang udah bisa menyembuhkan berempati. manusianya, pasiennya. Selain itu juga di tutorial. Jadi Iya. kita harus benar-benar bisa bicara, Ya, ya kan? mengutarakan pendapat pas di tutorial lah itu. Dalam perkuliahannya kita harus berdiskusi kayak Iya. pleno. Ya, pleno. Di sana juga ada pleno. Iya, sama. Kita juga harus berani menyampaikan Iya. pendapat. Kita juga harus punya skill di seni. Iya. Skill bagaimana skill tangan kan? Iya, di kuliah pun juga dibilang, jadi kedokteran gigi itu ilmu, sains, ditambah seni dan juga teknik. Yes. Iya. Jadi dentis itu dokter, Iya. artis, Iya. dan engineer. Oh ya benar. Tips untuk bisa masuk ke dokteran gigi. Nah kalau ini kayaknya lebih balik ke SMA nggak sih? Iya. Kalau balik ke SMA berarti itu ada SNM, ada SBM. Persiapannya itu, gimana sih persiapannya? Senam PTN ambil tapi Iya. nggak lulus. Sebenarnya aku lebih berjuang di SBM PTN. Iya betul. Jadi aku benar-benar Belajar, bahas mati-matian. soal, jadi ya aku benar-benar bahas soal terus di aku Iya. tiap malam bahas soal segala macamnya. Iya. Pokoknya intinya gimana nih aku tingginya di SBMPTN, karena kalau nilai kita lebih tinggi
berarti peluang kita terima di kedokteran gigi lebih tinggi. Syaratnya apa di FKG? Kalau kita masuk SBM syaratnya apa? Passing grade-nya berapa? Ya udah kita targetkan passing grade itu. Buat mencapai itu apa? Ya udah harus belajar rajin. Tips tambahan, nah sama sih sama Uti, belajar itu harus sebuah keharusan karena kita sama-sama nggak lulus SNM kan. Jadi SBM itu emang harus mati-matian, emang harus datang ke tempat bimbel itu kayak lebih di push enggak sih, tapi diarahkan. Iya benar, saya kayak lebih termanage diri kita tempat les kan, bahwa hari ini kamu jadwal TO, benar, terus gini jadi bisa dibilang tempat les itu juga bisa sebagai manajer kita gitu. Nah kamu mampunya di mana? Misalkan kamu mampunya di matematik, nah kamu bakal berusaha supaya untuk nilai kamu tuh lebihnya di matematik. Kalau misalkan mampunya kamu di biologi, usahain nih biologinya harus tinggi gitu. Kalau misalkan ya gitu sih, kalau misalkan mampunya di fisika, jadi fisikanya itu akan membantu menaikkan nilai. Selain belajar, yang penting adalah ridho orang tua. Itu sangat penting. Benar. Apa-apa kamu komunikasikan dulu sama orang tua. Nah kamu mau ini gimana gitu, terus komunikasikan gimana, maksudnya mau ini nih mah, pokoknya komunikasikan ya. Misalnya kalau komunikasikan. Seandainya nih orang tua kita menolak, tapi setidaknya kita bisa menjelaskan Iya. kenapa mama harus menerima pendapatku. Benar. Jadi jangan sampai kita tuh cuma aku harus itu aku harus itu. Oke, Enggak, mama enggak kita tuh boleh. kadang nggak ngerti kenapa kita harus kayak gitu, karena mama kita kan berekspektasi dengan kamu ini kamu lebih baik. Dan tapi mungkin kita yang lebih tahu dengan diri kita maksudnya, dan kita coba mengkomunikasikannya ke orang tua sehingga orang tua kita, oh ya benar ya anak saya. Orang tua tuh ridho, jadi kalau misalkan orang tua ridho, apapun kayak bakal dilancarkan kan, ya kan Ki? Emang itu dasarnya sih, apapun yang kamu mau itu kamu komunikasi ke orang tua, jadi orang tua juga ikut berdoa. Yang paling penting itu minta ke Tuhan, ke Tuhan. Nah ini segala sesuatu tuh kita terima, nggak bisa pure dari usaha kita. Iya usaha juga penting, tapi kalau misalkan nggak ada doa, nggak ada inilah, kita mau minta uang ke orang tua. Kalau kita kayak mungkin nggak sih kalau kita mau uang tapi kita nggak komunikasikan ke orang tua, kasih uang atau nggak kita kasih tahu, jadi kan nggak tahu kan kalau orang tua kita butuh uang atau enggak. Jadi kalau misalkan itulah ibaratnya. Jadi kalau kita Juga sama kayak gini, air udah disiapkan, air udah ada nih, usaha kamu apa? Ya ambil airnya. Ya Bisa nggak air gelas itu jalan nggak bisa teleportasi dia, nggak mungkin. Jadi itu sih bentuknya kira-kira kenapa kita harus berusaha. Rezeki itu udah ada, tinggal kita ngambil doang, dengan usaha ngambilnya. Kita rasa kita terlalu banyak ngomong ya di sini. Nggak apa-apa, berbagi. Terima kasih Uji. Iya. Oke teman-teman, follow ya Uji di Instagramnya yang ini. Nah Uji juga nih. Your future dentist. Amin. So guys, jika kalian suka dengan video ini, kasih jempolnya, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan kamu bisa dapatin video-video selanjutnya dengan gampang. So bye bye.